Anies itu nggak keren. Dikritik, kok malah yang tertampar muka pengkritiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies keren? Keren sebelah mananya? Yuk, kita cari tahu. Ada nggak sesuatu dari Anies Baswedan yang bisa dibilang keren? Atau sebenarnya biasa-biasa aja? Atau justru malah banyak ngaconya? Kita telusuri dari info-info yang baru dulu ya. Terus kita susur ke belakang. Ada tuduhan dari anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Gilbert, yang bilang kalau Anies Baswedan lamban dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar guna menanggulangi pandemi virus corona ini. Katanya politikus PDIP itu, sebelumnya Anies Baswedan sering menyampaikan bahwa pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah tertentu. Setelah PSBB diputuskan oleh Menkes, ternyata DKI malah melaksanakannya 3 hari kemudian. Kesan lambat ini sangat terasa karena ucapannya yang selalu minta segera. Begitu kata Gilbert yang dikutip dari cnnindonesia.com. PSBB untuk wilayah DKI Jakarta diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada pemerintah pusat dan dikabulkan pada 7 April 2020. Anies baru memberlakukannya 3 hari kemudian setelah merampungkan pergub pelaksanaan PSBB. Anies dikritik lamban. Mungkin aja ada sebagian pihak yang tersenyum geli. Bahkan ketawa terpinggal-pinggal sambil bilang dalam hatinya, ada-ada aja ini orang. Jadi keingetan peribahasa, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kenapa coba? Dulu pernah ada yang bilang kalau Jokowi itu petugas partai dan jadi heboh senasional. Karena yang ngucapinnya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Sekarang ada pandemi COVID-19 dan pemerintahan Jokowi dinilai lamban dalam penanganan virus maut itu. Rizal Ramli dan Fadlizon serta politikus lainnya kerap mengkritik pemerintah atau Jokowi lamban. Padahal korban COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan sekitar pertengahan Desember 2019. Bahkan di berita lain ada info sebenarnya dari November udah mulai kedeteksi. Jokowi pun udah diingetin buat waspada. Tapi pemerintah cenderung menganggap enteng atau menyepelekannya. Padahal ada waktu sekitar 2 bulan sebelum ditemukan 2 orang korban virus corona di Indonesia yang diumumkan Jokowi 2 Maret lalu. Setelah ditemukan korban virus corona di Indonesia tadi, Jokowi baru menerbitkan PP PSBB pada 31 Maret 2020 atau sekitar sebulan kemudian. Nah loh, siapa yang jauh lebih lamban sebenarnya? Anies atau Jokowi? Anies sendiri beralasan pergub baru dikeluarkan 3 hari kemudian karena masih ada beberapa hal yang perlu difinalisasi. Misalnya, terkait dengan pemberian izin angkot online, dan hal ini bersangkut paut dengan pemerintahan pusat. Anies dikritik lamban oleh seorang politikus PDIP, dan mungkin saja ada sebagian pihak teringat juga dengan Jokowi yang juga merupakan kader PDIP. Lalu tersenyum simpul, bahkan ketawa terpinggal-pinggal. Jadinya, kritikan ini seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Anies keren, memang jadi tagar yang trending di Twitter beberapa hari lalu. Dan Anies Baswedan pun memang langganan dibully oleh pihak-pihak yang rajin mengorek-ngorek kesalahannya. Sekecil apapun kesalahan itu diangkat dan digoreng. Buat apa? Ya tanyain sama yang bully lah. Mungkin buat jatuhin citranya Anies. Kayak sebelumnya yang tentang revitalisasi Monas itu. Masalah penebangan pohon pun dibesar-besarkan. Padahal pohon itu masih bisa ditanam dan tumbuh lagi. Anies pun seperti yang dijadikan target untuk pengalihan isu. Kalau ada masalah yang lagi hangat di nasional, dibicarakan publik saat itu, maka nggak lama kemudian akan ada pihak-pihak yang berusaha mengangkat isu apapun tentang Anies dengan tujuan agar perhatian publiknya terpecah belah. Mungkin ya, tagar Anies keren yang jadi trending pun nampaknya merupakan reaksi dari aksi sebagian pihak yang sering membuli Anies. Ada aksi, ada reaksi. Hal yang biasa kayaknya ya. Misalnya, ada aksi yang bilang Anies itu nggak bener. Lalu ada reaksi yang bilang good bener. Sampai kapan Anies akan sering menghiasi trending topik di Twitter? Entahlah. Mungkin sampai bisa dipastikan kalau 2024 beliau nggak jadi presiden Indonesia. Dan lucunya,
Berbagai aksi yang ingin membuli dan menjatuhkan citra Anies sering munculin kekocakan dan bikin netizen lainnya jadi pengen ketawa. Kayak kejadian di tanggal 11 April lalu. Pas diberitain Anies ngasih bantuan sembako ke warga Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Cililitan. Terselip juga sepucuk surat yang isinya antara lain Anies berharap warga Jakarta diberikan kesehatan. Surat itu rupanya dipermasalahkan sama politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean lewat cuitan di akun Twitternya. Begini katanya, jika bantuan itu untuk 1,25 juta warga, maka jumlah surat itu juga sebanyak 1,25 juta lembar. Jika satu rim kertas A4 80 mg sebanyak 500 lembar, maka dibutuhkan 25.000 rim kertas. Jika satu rim 45.000, maka sama dengan 1,125 miliar. Ditambah ongkos cetak lumayan juga. Andai dibelikan telur atau mie instan. Gitu isi cuitannya. Nah loh, salah hitung Anda. Seharusnya 112.500.000 rupiah, bukan 1.125 juta. Karena 45.000 itu harga per rim. Maka harusnya 1.250.000 lembar dibagi 500 sama dengan 2.500. Kali aja 45.000. Ya, netizen pun akhirnya ngetawain salah hitung yang dianggap lucu tadi. Lagi-lagi blunder bro. Kalau biasa main catur ada prinsipnya tuh. Pikir dulu sebelum melangkah. Perhatikan dan pelajari terlebih dahulu kritikannya sebelum dilontarkan. Jadinya kan lagi-lagi kayak pepatah sebelumnya itu. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Jadi intinya nggak benar tuh kalau Anies dibilang keren. Kalau banyak kesalahan yang dilakukannya. Kalau Anies nggak keren dan banyak salahnya, kritik aja. Indonesia negara bebas, merdeka, dan demokrasi. Tapi, jangan salah kritik yang bisa bikin malu sendiri. Terlepas dari meriahnya tagar Anies keren, yang memang lagi marak di medsos itu. Pada kenyataannya, Anies itu memang gak keren. Alias tidak keren sama sekali. Dengan banyaknya prestasi yang mampu dia raih selama menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta, dan menjadikannya sosok pemimpin yang dicintai warganya, nggak serta-merta dia menjadi berkilau di media tanah air. Puluhan prestasi yang disabat selama menjabat gubernur DKI Jakarta tenggelam begitu aja. Anies lebih banyak disoroti terkait masalah banjir DKI. Bahkan saat wabah COVID-19 mulai merebak, Anies yang dengan penuh kesungguhan melakukan tindakan proaktif melawan wabah COVID-19 ini malah dituduh sebagai seorang penebar hoaks dan ketakutan. Kalau masih percaya dengan tagar Anies keren, tanya PSI, Partai Spesialis Pencari Kesalahan Anies Baswedan. Pasti dia sangat paham kalau Anies itu nggak keren. Terkait bantuan bagi rakyat yang terdampak COVID-19 di wilayahnya yang diantar langsung ke pintu rumah warga oleh petugas khusus, ini menunjukkan kalau tagar Anies keren itu salah besar. Keren itu kalau Anies tiba-tiba muncul di tengah kerumunan babang Gojek online dan bagi-bagi bingkisan di tengah pengawalan dan diambil dengan sudut pandang kamera yang pas. Dibuat surprise. Itu baru keren. Atau lebih keren lagi, kalau Anies bagi-bagi bingkisan sembako di balai kota, membiarkan warga DKI berdesakan dan mengabaikan social distancing dan physical distancing yang lagi digalakan. Besoknya, dipastikan akan banyak warga DKI yang rela berjalan kaki untuk berkerumun kembali di balai kota demi mendapat bingkisan yang sama. Itu baru meriah. Itu baru keren. Berseliwerannya video hujatan atas bantuan Pemprov DKI di media sosial. Bahkan seorang perempuan berkaos pendukung presiden terpilih dengan lantang akan potong Anies. Sepertinya tidak serta-merta menjadikan Anies melapor ke pihak yang berwenang. Nggak kayak Bu Risma yang sempat melaporkan seorang netizen yang dinilai menghinanya. Anies sepertinya tidak pernah melakukan hal yang sama. Karikatur wajah dirinya bergambar Joker, fitnah anggaran lem Aibon, hujatan paket sembako untuk COVID-19, dan banyak lagi bulian lainnya terkait kebijakannya selama menjadi gubernur. Anies selalu diam. Tak pernah tumbang oleh kecaman. Dan itu tidak keren. Kalau emang keren, pastinya wibawa beliau udah melebihi wibawanya presiden dong.
Tapi kayak yang iya ya. Seiring dengan popularitas Anies Baswedan yang terus menguat sebagai tokoh yang konsisten dengan pemenuhan janji-janji politiknya, serangan terhadap beliau pun dari berbagai pihak terus menghantam. Ya, serangan-serangan ini tentu jadi hal yang wajar. Saat kepentingan orang banyak yang dibela, tentu kepentingan orang yang sedikit yang dikesampingkan. Siapa orang-orang yang sedikit itu? Tentu orang-orang yang punya banyak uang, yang dengan kekuatan uangnya coba-coba membeli kepentingannya. Tapi kabar gembira buat Anies. Meski diserang dari berbagai arah penjuru mata angin, netizen dan para pendukungnya selalu berbondong-bondong membelanya. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat 4 pengembang pulau reklamasi sekaligus di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ia digugat karena mengeluarkan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018. Keputusan gubernur ini mencakup tentang pencabutan beberapa keputusan gubernur tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi. Gugatan Anies yang pertama oleh PT Jaladri Kartika Pakci sebagai pengembang Pulau I. Kasus ini masih masuk dalam tahap persidangan. Kedua, oleh PT Manggala Krida Yuda sebagai pengembang Pulau M, sedang dalam status minutasi. Ketiga, oleh PT Taman Harapan Indah sebagai pengembang Pulau H. Dalam kasus ini, pengadilan menyatakan keputusan Anies yang mencabut izin reklamasi Pulau H tidak sah. Anies pun mengajukan permohonan banding untuk menghentikan reklamasi. Terakhir, Anies digugat oleh PT Agung Dinamika Perkasa sebagai pengembang Pulau F dan dalam status pemeriksaan persiapan. Di kasus ini, Anies digugat karena mengeluarkan keputusan gubernur yang mencabut keputusan gubernur nomor 2268 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau F pada PT Jakarta Propertindo. Seperti kita ketahui bersama, Anies memiliki janji politik untuk menghentikan segala bentuk proses reklamasi di 17 pulau. Sementara, untuk pulau reklamasi yang sudah terbentuk seperti Pulau C, D, dan E, Anies mengatakan bakal mengelola lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat umum. Serangan berikutnya datang dari Ketua Fraksi Nasdem DKI, Bestari Barus, yang menyoroti masalah sampah di Jakarta. Bahkan, Bestari juga membandingkan anggaran penanganan sampah antara Jakarta dan Surabaya. Anggarannya 4 kali lipatnya dari Surabaya ini. Begitu katanya. Bahkan Bestari juga mengajak Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harani, untuk datang ke Jakarta. Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau pilkada mendatang Bu Risma pindah ke Jakarta. Kata Bestari yang disambut tepuk tangan peserta studi banding di ruang sidang Balai Kota Surabaya. Wow, bener-bener nih. Anggota dewan, tapi nggak tahu kali ya bedanya kota sama provinsi. Provinsi Jakarta dengan kota Surabaya. Kalau mau dibandingin, ya sama provinsi lagi dong Pak. Apple to apple. Bukan Apple to Samsung. Ya jelas beda dong. Belum lagi, itu jelas serangan yang salah alamat. Karena serangan itu sebetulnya justru menyasar gubernur-gubernur sebelumnya. Pak Anies sampai bilang begini, jadi Pak Bestari itu membicarakan Jakarta yang dia ikut tanggung jawab kemarin. Jadi beliau suka lupa, maunya menyerang gubernur sekarang, lupa ini menyerang gubernur-gubernur sebelumnya. Iyalah, Pak Anies baru ngejabat kok. Kesalahan atau kekurang tepatan penanganan sampah di Jakarta itu jelas buatan gubernur-gubernur sebelumnya. Wah, senjata Pak Bestari tumpul nih. Selanjutnya, ada lagi serangan dari mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, yang menilai rencana Anies Baswedan untuk memperluas kebijakan ganjil genap hanya solusi jangka pendek untuk menekan polusi udara di ibu kota. Untuk ganjil genap, oke, diperluas, tapi bukan wilayahnya saja, jamnya juga. Itu salah satu. Tapi kan pemecahan jangka pendek saja ya itu. Kami melanjutkan bahwa penerapan electronic road pricing atau sistem jalan berbayar lebih efektif menekan polusi udara. Penerapan ERP juga dapat menjadi solusi bagi pengguna mobil pribadi yang enggan mengendarai angkutan umum. Padahal Anies sebelumnya mengeluarkan instruksi Gubernur 66/2019 tentang pengendalian kualitas udara guna merespon kualitas udara Jakarta yang kian memburuk. Dalam Ingub itu ada 7 poin yang diminta Anies. Di antaranya tentang pembatasan usia kendaraan umum di Jakarta. Paling tua 10 tahun. Poin lainnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga meminta Kadis Perhubungan untuk membuat dan memperketat aturan soal uji emisi kendaraan umum maupun pribadi. Anies juga memerintahkan untuk menyiapkan Pergub tentang perluasan ganjil genap dan tarif parkir. Lalu ia juga meminta rancangan Perda soal congestion pricing yang pada intinya sama. Penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing ERP di jalanan ibu kota.
Dengan kata lain, semakin padat suatu jalan yang dilewati, akan semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna kendaraan. Nah loh, Pak Jarot, mending kalau mau ngasih usulan, sebelumnya ditelaah dulu. Biar nggak kayak kejadian malu sendiri yang menimpa Ernest Prakasa. Gimana enggak? Ernest udah nuduh Pemprov DKI yang dipimpin oleh Anies Baswedan saat ini membeli pohon senilai 1,5 miliar. Di cuitannya, Ernest nyinyir ke Anies dengan menulis, Pemprov DKI beli 2 pohon asal Afrika, harganya 1,5 miliar rupiah. Jakarta banyak polusi, solusinya penghijauan. Bener dong? Bener nggak sih? Ernest memposting ini di akun Twitternya pukul 00.31 tengah malam di tanggal 22 Juli lalu. Dan dia awalnya nggak sadar kalau ternyata pembelian pohon Afrika tersebut di era Ahok. Nggak pelak lagi, komedian pendukung Jokowi Ahok itu langsung ngehapus cuitannya. Begitu sadar kali ya. Ya, Pemprov DKI zamannya Ahok menggelontorkan dana 1,5 miliar buat beli 2 pohon asal Afrika bernama pohon baobab. Ditanam di Taman Waduk Riario, Pedongkelan, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akhirnya, budayawan Sujiwo Tejo pun membela Gubernur DKI Anies Baswedan karena selalu dianggap salah. Menurut dia, ada dugaan rekayasa. Jika Anies disalahin melulu, kayak nggak pernah ada benernya, maka patut diduga ini gorengan garis miring rekayasa. Begitu kata Sujiwo lewat Twitternya. Sujiwo mengaku heran dengan fakta sebenarnya tentang Anies maupun mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Tapi aku nggak percaya bahwa Pak Ahok benar melulu dan Pak Anies salah melulu. Nggak mungkin apa yang dikerjakan Anies untuk ibu kota Jakarta salah terus. Tentu, kata dia, pasti ada juga hal benar untuk diapresiasi. Ini bukan soal berpikir bebas. Ini soal berpikir biasa-biasa aja. Manusia nggak mungkin salah melulu. Pasti ada benar-benarnya juga. Ya, tapi bukan sekedar ada benernya Mas Tejo. Justru banyak banget kok benernya. Silakan dicek aja langsung. Kebijakan-kebijakan Pak Anies jelas sejalan dengan janji-janji politiknya. Malah itu yang nggak kita lihat di pejabat yang lebih atasnya. Dan pelajaran untuk kita semua. Tentu, cek and recheck dulu sebelum share berita. Biar nggak malu sendiri nantinya.